Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Ramadiani dari kelas keempat 21 MNR Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan untuk metode yang akan saya ambil dalam proposal pelindungan hukum dan hak pekerja, analisis kasus pemecatan tidak terhormat terhadap Alan pasca kecelakaan kerja. Metode penelitian yang akan saya ambil adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pilihan responden mungkin termasuk Alan sendiri, anggota keluarganya jika relevan, kemudian ada rekan kerja, atasan, perwakilan dari perusahaan atau asosiasi pekerja, dan mungkin ahli hukum atau orang yang berpengalaman dalam kasus pemecatan tidak terhormat dan perlindungan hak pekerja. Adapun pokok permasalahan yang bisa dibahas dalam kasus ini adalah yang pertama, pemecatan tidak terhormat. Bagaimana pemecatan Alan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kesalahan pekerja atau kesalahan sistem. Apakah pembenaran perusahaan bahwa kecelakaan merupakan kesalahan Alan bersifat subjektif atau dapat ditunjukkan sebagai konsekuensi dari sistem yang tidak aman. Yang ketiga adalah hak pesangon dan ganti rugi. Mengapa Alan tidak diberikan pesangon sedikit pun? Dan apakah hal ini sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku? Kemudian yang keempat adalah manipulasi fakta dan etika perusahaan. Bagaimana pengusaha mencoba memutarbalikkan fakta dan dampak etis dari tindakan tersebut terhadap hubungan industrial. Kemudian, pertanyaan yang akan disiapkan dalam kasus untuk wawancara terhadap kasus perlindungan hukum dan hak pekerja, analisis kasus pemecatan tidak terhormat terhadap Alan pasca kecelakaan kerja ini adalah yang pertama, kondisi pekerjaan sebelum kecelakaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang diketahui tentang posisi Alan di tempat kerjanya sebelum kecelakaan. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan kerja dan kondisi kerja di tempat kerja Alan. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan dan konsekuensinya. Pertanyaannya adalah bagaimana kecelakaan kerja Alan terjadi, apa jenis cedera atau dampak yang dialami Alan akibat kecelakaan tersebut. Kemudian, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap kecelakaan tersebut? Yang ketiga adalah proses pemecatan Alan. Pertanyaannya adalah apa alasan yang diberikan oleh perusahaan untuk pemecatan Alan? Kemudian, apakah terdapat korelasi antara kecelakaan kerja dan pemecatan Alan? Kemudian, bagaimana proses pemecatan dilakukan oleh perusahaan? Kemudian, yang keempat, mengenai pemahaman hukum dan hak pekerja. Pertanyaan pertama adalah apakah Alan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum terkait kecelakaan kerja dan pemecatan? Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus seperti ini? Kemudian apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam pemecatan Alan? Kemudian pertanyaan kelima mengenai tentang respon Alan dan dukungan yang diterimanya. Bagaimana Alan merespon pemecatan tidak terhormat ini? Kemudian, apakah Alan mendapatkan dukungan dari serikat pekerja atau organisasi lainnya? Kemudian, bagaimana dukungan sosial atau legal dapat membantu Alan dalam menghadapi situasi ini? Kemudian, yang keenam tentang dampak psikologis dan sosial. Bagaimana pemecatan tidak terhormat ini mempengaruhi Alan secara psikologis? Dan apakah ada dampak sosial atau stigma yang dialami Alan pasca pemecatan? Kemudian yang ketujuh adalah potensi solusi atau langkah-langkah selanjutnya. Apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh Alan untuk melindungi hak-haknya? Kemudian, apakah ada opsi hukum atau tindakan lain yang dapat dilakukan Alan untuk menanggapi pemecatan tidak terhormat ini? Kemudian, bagaimana sistem peradilan atau lembaga penegak hukum dapat membantu Alan dalam kasus ini?
Karena metode yang akan saya usulkan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengapa sih alasannya saya memilih metode ini adalah yang pertama, studi kasus. Diperlukan analisis mendalam terhadap kasus alat untuk memahami secara rinci kronologi kejadian, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Yang kedua adalah penelitian kualitatif, menggali persepsi, pengalaman, dan sudut pandang berbagai pihak yang terlibat, alat, perusahaan, dan ahli hukum untuk menggambarkan gambaran yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga adalah analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan analisis dokumen seperti peraturan perusahaan, kebijakan ketenagakerjaan, dan bukti terkait untuk mendukung temuan penelitian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan untuk metode-metode yang saya gunakan dalam proposal analisis ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.